Nama saya Dwi Sirmata Tamara. Saya berkuliah di IKIP PGRI Pontianak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang hakikat linguistik historis komparatif dan leksikostatistika. Hakikat linguistik historis komparatif berasal dari kata linguistik, yaitu ilmu yang mengkaji tentang bahasa ataupun ilmu telaah bahasa secara ilmiah. Sedangkan linguistik historis yaitu ilmu yang mengkaji tentang perkembangan bahasa untuk jangka waktu tertentu berdasarkan masa, yaitu dari masa ke masa, serta sebab akibat terjadinya perubahan terhadap bahasa tersebut. Sedangkan linguistik komparatif yaitu suatu proses yang membandingkan bagian-bagian bahasa, yaitu baik secara fungsional maupun secara struktural. Jadi, linguistik historis komparatif yaitu ilmu yang mengkaji tentang perbandingan bahasa, yaitu antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Sedangkan leksikostatistik merupakan suatu metode yang digunakan oleh para linguistik ataupun para ahli yang mengkaji bahasa di seluruh dunia. Metode ini sudah banyak sekali digunakan. Hal ini dikemukakan oleh Langgole dalam Mushanur tahun 2019 halaman 57. Metode leksikostatistik merupakan metode yang berupa data statistik, yaitu berupa angka-angka. Metode ini digunakan dengan cara membandingkan antara kosakata bahasa yang satu dengan kosakata bahasa yang lainnya. Nah, jika ada terjadi kesamaan antara kedua kosakata itu, maka bahasa tersebut sekerabat ataupun memiliki hubungan. Metode leksikostatistik ini digunakan dengan tujuan untuk mengkaji apakah ada hubungan antara kedua bahasa tersebut. Baik, sekian materi dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Kurniawati. Saya dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu mengenai contoh kata-kata dalam pasangan kata. Kata-kata yang sama dalam sebuah pasangan akan dinyatakan sebagai kata kerabat, sedangkan yang berbeda ditetapkan sebagai kata yang non-kerabat. Contoh penerapan penghitungan kata kerabat di sini menggunakan dua bahasa. Yang pertama, bahasa Jawa, dan yang kedua yaitu bahasa Banjar. Sebuah pasangan kata akan dinyatakan sebagai kata kerabat bila memenuhi salah satu ketentuan berikut. Contohnya, pasangan itu identik. Pasangan kata yang identik adalah pasangan kata yang semua fonemnya sama betul. Contohnya yaitu kembang dalam bahasa Jawa, kembang, dan dalam bahasa Banjar, kembang. Yang kedua, pasangan itu memiliki korespondensi fonemis. Apabila perubahan fonemis antara kedua bahasa itu terjadi secara timbal balik dan teratur serta tinggi frekuensinya, maka bentuk berimbang antara kedua bahasa tersebut dianggap berkerabat. Contohnya yaitu kata bambu dalam bahasa Jawa piring dan dalam bahasa Banjar paring. Yang ketiga, satu fonem berbeda. Apabila dalam satu pasangan kata terdapat perbedaan satu fonem dapat dijelaskan bahwa perbedaan itu terjadi karena pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Sedangkan dalam bahasa lain, pengaruh lingkungan itu tidak mengubah fonemnya, maka pasangan itu dapat ditetapkan sebagai kata kerabat. Contohnya yaitu dalam bahasa enam, dalam bahasa Jawa yaitu enem, dan bahasa Banjar anam. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai asumsi leksikostatistik. Itu menurut Dr. Mushanur tahun 2019 nomor 57 menjelaskan lebih lanjut bahwa leksikostatistik memiliki 3 asumsi, yaitu pendirian dasar, yakni kosakata dapat diganti sebagai kecepatan yang sama pada sebuah bahasa dan waktu yang sama. Asumsi ini beranggapan bahwa setiap 100 tahun sekitar 18-20% kosakata dasar
berubah pada semua bahasa secara serentak. Yang kedua, semua kosakata yang terdapat pada daftar kosakata dasar memungkinkan kata-kata itu terjadi secara serentak. Dan yang terakhir yaitu ada disebut kosakata dasar yang dianggap berlaku umum pada semua bahasa. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Saya Pritasari dari kelompok 7. Saya akan membahas materi saya itu prinsip-prinsip kerja dan cara menetapkan kosakata leksikostatistik. Menurut Graf Musyanur tahun 2011 halaman 58 yaitu mengatakan menguraikan cara kerja leksikostatistik mengikuti prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, mengumpulkan sejumlah kata dari kosakata dasar dan menentukan pasangan kosakata dasar yang sekerabat. Selanjutnya, upaya menentukan kosakata dasar yang sekerabat mengikuti langkah-langkah yang ditemukan oleh Graf Ino tahun 2015 halaman 370, yakni yang pertama, mencari kosakata yang bukan dari bahasa kata pinjaman. Yang kedua, mengambil morfem tunggal bebas saja dengan mengisolasi semua morfem terikat. Yang ketiga yaitu membandingkan semua pasangan kata untuk menentukan pasangan kata yang sekerabat dengan berdasarkan frekuensi, koekorensi, dan analogi. Upaya menentukan pasangan kata yang sekerabat itu dilakukan dengan mengidentifikasi semua pasangan kata yang mirip sama pasangan kata yang mirip secara fonetis. Pasangan kata yang berkorespondensi bunyi dan pasangan kata yang hanya memiliki perbedaan satu fonem pada satu morfem. Leksikostatistik suatu teknik dalam pengelompokan bahasa-bahasa yang lebih cenderung mengutamakan penerapan kata. Yang ketiga yaitu teknik leksikostatistik. Ada 3 yaitu A. Mengumpulkan kosakata dasar bahasa kerabat yang teliti. Langkah ini merupakan langkah paling awal dalam membandingkan bahasa kerabat. Yang B yaitu menentukan kata kerabat. Yang C, menghitung presentasi kerabat dengan cara menetapkan dan menghitung pasangan kata-kata kerabat yang sama dan mirip. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Selamat pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumus-rumus leksikostatistik. Yang pertama adalah rumus hubungan kekerabatan, yaitu H sama dengan J per G. H itu tingkat hubungan kekerabatan, sedangkan J adalah jumlah kata kerabat dan G adalah gloss atau jumlah item. Yang kedua adalah rumus waktu pisah, yaitu W sama dengan log C per 2 log R. W sama dengan waktu pisah, C sama dengan presentase kata tersebut, dan R sama dengan retensi atau ketahanan kosakata dasar. Baik, materi yang selanjutnya yaitu terminologi leksikostatistik. Digunakan untuk menentukan status suatu bahasa. Adapun terminologi statistik, leksikostatistik yaitu yang pertama adalah dialek. Dialek itu mencapai 100 sampai 80%. Yang kedua yaitu bahasa mencapai 80 sampai 75%. Yang ketiga yaitu subdialek, yaitu mencapai 75 sampai 60%. Kemudian stok mencapai 60 sampai 45%. Kemudian superstok 25 sampai 15%. Kemudian filum yaitu 15 sampai 0%. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu grotokronologi.
Glotokronologi adalah salah satu media yang dipakai dalam pengelompokan suatu bahasa yang mengutamakan perhitungan suatu bahasa berdasarkan usia atau lamanya suatu bahasa yang sekerabat dengan menggunakan rumus logaritma. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu yang pertama ada rumus glotokronologi dan yang kedua ada asumsi glotokronologi. Jadi untuk rumus glotokronologi yaitu rumusnya di sini ada keterangan T sama dengan masa pisah dan C presentasi kemiripan, sedangkan R yaitu presentasi referensi. Dan yang terakhir logaritma, yaitu logaritma dari. Jadi sesuai dengan rumusnya, T sama dengan log C per 2 log R. Yang selanjutnya yaitu tentang asumsi glotokronologi. Jadi berdasarkan rumus tersebut, ada 4 asumsi dasar yang dapat dipergunakan sebagai titik tolak dalam upaya mencari jawaban mengenai usia bahasa, yaitu yang pertama adanya kesukaran terhadap sebagian kosakata bahasa yang memungkinkan berubah jika dibandingkan dengan lainnya. Yang kedua adanya retensi terhadap kosakata, dan yang ketiga adanya perubahan kosakata terhadap semua bahasa, dan yang keempat adanya presentasi terhadap dua bahasa kerabat sehingga dapat dihitung waktu pisah kedua bahasa yang dipresentasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh daftar tabel. Berikut uraiannya sesuai dengan tabel tersebut ada 6. Yang pertama, perhitungan waktu pisah dialek BT dan BM adalah 1212 ribuan tahun atau 1079 tahun yang lalu. Yang kedua, perhitungan waktu pisah dialek BT dan BS adalah 1575 ribuan tahun atau 1575 tahun yang lalu. Yang ketiga, perhitungan waktu pisah dialek BT dan BK adalah 2030 ribuan tahun atau 2030 tahun yang lalu. Yang keempat, perhitungan waktu pisah dialek BM dan BS adalah 1621 ribuan tahun atau 1621 tahun yang lalu. Yang kelima, perhitungan waktu pisah dialek BM dan BK adalah 1921 tahun atau 1921 tahun yang lalu. Yang keenam, perhitungan waktu pisah dialek BS dan BK adalah 1419 ribuan tahun atau 1419 tahun yang lalu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.